saking besar dan dahsyatnya api itu dah bisa didekat untuk hanya sebatas menaruh Nabi Ibrahim dalam api, dah bisa, harus dilembar dari jauh. Saking panasnya dan saking besarnya api, dinyalakan dengan banyak pohon-pohon, kayu-kayu, supaya menghabiskan dakwah Nabi Ibrahim, dan dihabis dan mati dibakar. Dibakar di dalam api. Malaikat Jibril turun untuk menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaika fala, amma ilallah fana'am. Kalau minta tolong samamu, tidak, sama-sama makhluk. Tapi kalau sama Allah, saya perlu dan minta tolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besok kalau tidak bayar hutang, saya ditangkap besok ini. Apakah Allah bisa bantu sampai besok? Begitu pertanyaan jamaah. Saya baca begitu pertanyaannya. Sampai ada, apakah Allah bisa bantu saya sampai besok? Hanya 24 jam. Eman kun fayakun 24 jam ya. Kira-kira kun fayakun berapa masa? Perlu berapa lama? Tidak ada. Kun selesai, fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan bagaimana ketika Nabi Ibrahim ninggalin Siti Hajar dan dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itu pula doa Nabi Ibrahim ketika dilembar di dalam api oleh kaumnya, ketika kaumnya bersepakat untuk membunuh Nabi Ibrahim dan menyalakan sebuah api yang cukup dahsyat dan cukup besar. Bayangkan jemaah sekalian, seorang Nabi di hadapan kaumnya, bahkan kaumnya sendiri, keluarganya sendiri melemparkan ke api. Saking besar dan dahsyatnya api itu dah bisa didekat untuk hanya sebatas menaruh Nabi Ibrahim dalam api, dah bisa, harus dilembar dari jauh. Saking panasnya dan saking besarnya api, dinyalakan dengan banyak pohon-pohon, kayu-kayu, supaya menghabiskan dakwah Nabi Ibrahim, dan dihabis dan mati dibakar. Ketika dilembar sambil menuju ke api, turunnya malaikat Jibril. Posisi Nabi Ibrahim masih di udara, di antara dilembar dari posisi pelembarannya sampai ke api, turunnya malaikat Jibril. Apakah ada perlu sama saya, minta tolong sama saya? Cuba posisi Nabi Ibrahim di saat menghadapi ujian yang amat besar, terancam dibakar di dalam api. Malaikat Jibril turun untuk menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaika fala, amma ilallah fana'am. Kalau minta tolong samamu, tidak, sama-sama makhluk. Tapi kalau sama Allah, saya perlu dan minta tolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya dengan keyakinan itulah yang disebutkan Imamul Muwahhidin, ahli tauhid, Nabi Ibrahim. Memiliki keyakinan yang luar biasa dahsyat. Sekali hanya sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, langsung datang perintah Allah ke api. Qulna ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api, jangan menyakiti Nabi Ibrahim. Jadilah api yang dingin dan selamat. Karena kalau kata dingin saja,
Sujuk saja bisa dinyakitin, bisa menjadi sakit. Nabi Ibrahim sakit dinginnya. Tapi kenapa disebut dalam Al-Quran bardan wa salaman, dingin dan selamat, supaya Nabi Ibrahim tidak juga sakit karena dinginnya api. Yang dilihat oleh mata kaumnya Nabi Ibrahim api, tapi yang terlihat di dalamnya Nabi Ibrahim malah sujuk, menikmat, sepertinya dari duduk di sebuah taman yang sujuk. Subhanallah, inilah dahsyatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itu pula hasbunallah wa ni'mal wakil ucapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima berita sepakatannya kuffar Quraisy untuk membunuh beliau, dan Allah perintahkan berhijrah malam hari sembunyi-sembunyi dari Makkah ke Madinah, dan dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah jadikan tambah tersembunyi Nabi Muhammad di sebuah gua, Allah tutupi sepertinya tidak pernah ada yang hungi di sana, dan dilihat oleh kuffar Quraisy tidak mungkin ada orang sembunyi di dalamnya. Inilah dahsyatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itulah ucapan para sahabat ketika perang Badar, ketika perang Uhud. Sahabat berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ketika ahli Madinah menerima berita di waktu perang Al-Khandaq, Al-Ahzab, sudah mulai terkumpul basukan-basukan musuh Yahudi, munafik bersama kuffar Quraisy yang akan serangi Madinah, dalam kondisi basukan musuh lebih dari 10.000 dibanding penduduk Madinah tidak mampu melawan mereka. Begitu mereka mendengar berita terkumpul basukan yang amat dahsyat dan besar, mereka langsung bukan takut tapi ingat Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung turun ayat selanjutnya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su. Allah anugerahkan secara segera ketenangan di hati mereka. Mereka juga Allah rubahkan kondisi sedih dan ketakutan menjadi mereka aman dan kuat. Dan itulah karunia-karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Semua jamaah yang selalu minta amalan sama saya, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah hutang, masalah apa saja, masalah keturunan, jangan terlepas dari hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Takut dimusuhi, takut dinyakiti, takut diganggu, takut dizalimi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya sangat hebat, cukup bagiku Allah sebaik-baik wakil. Sudah selesai. Biasa kalau kita punya urusan di mahkamah, kita mencari pengacara yang paling hebat, diberikan surat kuasa, disebutkan ini wakil saya dalam urusan ini. Betul enggak? Kenapa bisa percaya? Karena dia orang yang paling hebat dalam urusan pengacara. Ini artinya cukup bagiku Allah yang maha dan sebaik diwakili untuk urusan kita, apapun urusan kita. Sebenarnya jamaah sekalian, rahasianya bukan di doa itu, tapi rahasianya ke dalam keyakinan kita. Ada orang ribuan kali hasbunallah tapi yakin tidak. Banyak orang seperti itu. Saya besok kalau tidak bayar hutang, saya ditangkap besok ini. Apakah Allah bisa bantu sampai besok? Begitu pertanyaan jamaah. Saya baca begitu pertanyaannya. Sampai ada, apakah Allah bisa bantu saya sampai besok? Hanya 24 jam. Eman kun fayakun 24 jam ya.
Kira-kira kun fayakun berapa masa? Perlu berapa lama? Tidak ada. Kun, selesai, fayakun. Tapi inilah yang dibutuhkan keyakinan. Kita belum punya yakin. Iman ada. Kita semua iman kepada Allah. Tapi perbedaan antara kita sama sahabat bukan hanya iman, tapi keyakinan. Mereka seperti Abu Bakar ketika menginfakkan semua harta, dia tinggalkan apa buat keluarganya? Tidak ada yang dia tinggalkan. Tapi kita belum bisa keyakinan itu. Berarti kita harus latih. Mudah-mudahan insyaAllah dalam belajaran kita setiap hari Selasa mendalami perjuangan dalam sejarah, sirah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan bagaimana keyakinan beliau, ibadah beliau, kehidupan beliau. Mudah-mudahan tertanam lagi, bukan hanya kita cinta lagi beliau, tapi insyaAllah kita juga meyakini Allah maha baik, Allah maha adil, Allah maha dahsyat, Allah maha segala-galanya. Dan itulah proses Allah subhanahu wa ta'ala kepada wali-waliullah, kepada orang-orang salih. Dan pertolongan Allah tidak hanya untuk para nabi dan rasul. Pertolongan Allah termasuk untuk semua orang beriman. Sebagaimana Nabi Yusuf, Nabi Yunus, waktu di dalam laut, di dalam sebuah ikan yang besar, apa ucapannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah langsung tolong dia, dan Allah gambarkan di suratul Anbiya, pertolongan aku kepada Nabi Yunus bukan hanya khusus untuk Nabi Yusuf. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami membagi tolonganku untuk hambaku yang beriman. Jadi bukan hanya Nabi Yunus saja, tapi semua orang beriman. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Zamzam sudah di Makkah, sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zamzam menalir dan berfungsi sampai hari kiamat. Bayangkan dari zaman itu, zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berapa generasi-generasi, berapa Nabi dan Rasul sesudah itu, sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Berapa lama Nabi Muhammad SAW, berapa manusia, berapa jamaah, berapa umat Islam yang haji umrah, sampai sekarang bahkan subhanallah tidak pernah habis sedikit pun air Zamzam. Pernah beredar berita fitnah, air Zamzam air yang paling bahaya karena tidak pernah dikena matahari, karena dia dalam sumur air yang tertutup di bawah tanah, yang tidak ada sinar matahari sedikit pun sampai ke air itu. Dan bahaya air, kalau tidak kena cahaya atau sinarnya matahari, bisa bau dan rusak air itu. Terbawa berita sampai kepada raja, waktu di Arab Saudi, Raja Khalid. Langsung beliau tugaskan dan membuka pintu seluas-luasnya, silahkan bawakan ulama, bawakan ahli medis, bawakan semua dari negara manapun, silahkan datang, ambillah air Zamzam dan silahkan periksa. Kalau ada sedikit pun bermasalah, saya berani memberikan perintah dan aturan baru, tertutup air Zamzam, tidak boleh lagi. Ternyata apa yang terjadi, bahkan menjadi salah satu sebab berita ini, keislaman seorang dokter dari Amerika, menghasilkan Zamzam itu air yang paling dahsyat. Bahkan air Zamzam bukan hanya mampu menutupi haus, tapi air Zamzam bisa menutupi kelaparan. Walaupun kita hanya minum air Zamzam tanpa makan, benar bersabda Rasulullah, Zamzam ta'amu tu'min wa syarabu suqm. Ta'am Zamzam itu adalah mengganti makanan, fungsinya sama dalam fungsi makanan, dan juga menyembuh penyakit. Allah anugerahkan kepada Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dengan adanya air, mulai tanda kehidupan. Pertama, suku dan kabilah yang datang melalui, karena kota Makkah itu tempat
dilewati oleh banyak rombongan suku-suku dan grup-grup dari beberapa negara, khususnya dari Yaman ke Palestina. Dulu Palestina dan di samping daerah Palestina dinamakan Asy-Syam, Biladus Syam. Sekarang sudah dipecah, Suria, Lebanon, Jordan, Palestina. Dulu satu disebutkan Palestin dan Biladus Syam. Dan dua negara di saat itu yang makmur, negara Yaman dan negara Asy-Syam. Oleh kerana itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, mengingatkan Quraisy ketika diutuskan Nabi Muhammad, siapa yang memberikan kelancaran dan aman mencari usaha, mencari rizki dari Yaman ke Asy-Syam, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-saif. Di musim panas mereka ke Yaman, di musim dingin mereka ke Asy-Syam, dan semua barang tertukar dari Yaman dan Asy-Syam dibawa ke Makkah, menjadikan kota Makkah terkabul doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan Tabbat ini makmur dengan segala rizki. Makkah termasuk salah satu kota, segala makanan yang ada di muka bumi ada di Makkah. Padahal kota Makkah tidak pernah ada tanam-tanaman, buah-buahan, tidak ada yang ditanam di Makkah. Daerah kering, daerah batu, daerah panas, daerah gunung. Bahkan kurma pun tidak ada di Makkah. Kalau kurma ada di Madinah. Tapi subhanallah, itulah doa Nabi Ibrahim supaya Allah anugerahkan rizki dan kemakmuran di kota Makkah. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad lagi berdoa, ya Allah berkahi Madinah 2 kali lipat sebagaimana ya Allah engkau kabulkan doa Nabi Ibrahim untuk Makkah. Begitu doa Nabi Muhammad, ya Allah engkau kabulkan doa Nabi Ibrahim untuk Makkah, kabulkanlah doaku 2 kali lipat untuk kota Madinah. Dan inilah 2 kota yang menjadi subhanallah luar biasa kemakmurannya. Salah satu suku dan kabilah yang mampir ke kota Makkah ketika melihat ada tanda-tanda kehidupan dan banyak rombongan rombongan burung di atas kota Makkah. Biasanya kalau budaya Arab, kalau ada banyak burung berterbang di sebuah daerah berarti ada tanda kehidupan. Mereka melihat dari jauh burung-burung cukup banyak di area itu. Mereka berkata, ini pasti ada sesuatu di situ. Kabilah yang datang dari Yaman tujuannya mau ke Palestina, suku Jurhum. Disebutkan Jurhum. Dan itu termasuk salah satu kabilah, semua keturunan Arab dari situ. Semua bangsa Arab keluar dari situ, keturunan sampai sekarang. Disebutkan asal usul Yaman, bahkan disebutkan kata Yaman adalah asal usul semua orang Arab dari Yaman. Kabilah Jurhum begitu sampai ke daerah melihat Siti Hajar dan Nabi Ismail, dan masih Nabi Ismail anak, masih kecil, disebutkan melihat ada air, tapi cuba lihat kehormatan dan kemuliaan mereka. Walaupun mereka lebih banyak, bisa saja dikuasai Makkah, bisa saja dikuasai air itu dan diambil alih oleh mereka. Tapi mereka datang dengan adab, dengan kemuliaan akhlak, minta izin sama Siti Hajar, boleh enggak kami gabung dan boleh kami nikmati minum air ini? Diizinkan oleh Siti Hajar. Dari situlah Nabi Ismail tumbuh dekat dengan rombongan yang asli Arab. Karena dalam sejarah disebutkan di saat itu Nabi Ismail belum bisa berbahasa Arab. Nabi Ismail belajar bahasa Arab sama suku dari Yaman yang bernama Jurhum. Bahkan sampai dewasa Nabi Ismail, dan bahkan beliau nikah dengan mereka, dan dari situlah turunnya keturunan Nabi Ismail, mulai dari seterusnya sampai Bani Hashim, yang salah satu Hashim adalah kakek dari Rasulullah SAW. Berarti Hashim dari Nabi Ismail, Nabi Ismail dari Siti Hajar. Nabi Ismail bernikah dengan warga Yaman.
kembali asal usul mereka ke Yaman dan tercampur dengan nasab yang mulia dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail, Yaman, kemudian keturunan-keturunan selanjutnya sampai ada disebutkan kata Bani Hashim. Salah satu kakek Rasul, Hashim ibnu Abdi Manaf. Sebenarnya nama beliau bukan Hashim, nama beliau Amru ibnu Abdi Manaf. Tapi itu sudah nama dikenal Hashim. Mengapa? Karena beliau seorang yang sangat memuliakan jamaah haji. Dan beliau sendiri yang menyediakan kesukaan Arab di masa itu. Kesukaan Arab makanan adalah dinamakan al-tharid, sebuah makanan roti dicampur dengan sup. Seperti kalau kita bilang sup kikil atau sup kambing, tapi dicampur dengan roti, dihaluskan dengan tangan. Dan beliau tidak mau mewakili orang lain, dia sendiri. Dalam bahasa Arab, Yahshim, Yahshim Hashim, Yahshim Hashim, itu disebutkan dia sendiri yang melayani dan dia sendiri yang bikin roti dengan supnya itu, dan dia memberikan kepada jamaah haji. Walaupun beliau di saat itu masih bukan Islam, tapi begitu luar biasa sepakatan Quraisy, walaupun mereka kafir, tapi melayani jamaah haji itu sebuah budaya yang tidak bisa dimainkan. Datang dari Hashim ibnu Abdi Manaf, kakeknya Rasulullah yang disebutkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Jamaah sekalian, sebelum saya menceritakan cerita Abdul Muttalib, ada salah satu kejadian di Makkah. Karena sudah Makkah menjadi ma'mur dengan adanya air Zamzam, Nabi Ismail sudah menjadi anak yang dewasa, bernikah dengan seorang wanita dari Jurhum, berasal dari Yaman. Mulai beredar banyak kemakmuran dan banyak kehidupan di Makkah. Didatangi sebuah suku dari Arab juga, disebutkan Bani Ghatafan. Terjadi isu adu domba antara Jurhum dan Ghatafan. Terjadilah perang antara mereka. Tapi ketika terjadi perang antara Jurhum sama Ghatafan, Jurhum merasa diri tidak mampu melawan karena pasukan Ghatafan lebih hebat dan lebih kuat. Akhirnya mereka mengambil keputusan, daripada Ghatafan menguasai Makkah dengan air, kami tanamkan air itu saja, ditutupi dengan tanah, ditutup, dilimbar tanah, dilimbar kayu, dilimbarkan batu, sampai terendam air Zamzam, tertutup total, bahkan tidak bisa ditanda. Karena di situ belum ada Ka'bah. Ka'bah, jamaah sekalian, sebelum ada air Zamzam, kalau Nabi Adam ada Ka'bah, zaman Nabi Nuh ada Ka'bah. Terus kenapa zaman Nabi Ibrahim tidak ada Ka'bah? Karena Al-Ka'bah hancur sebab banjir besar waktu zaman Nabi Nuh. Kan pernah Nabi Nuh doa, karena kuffar tidak mau mengikut, termasuk anaknya sendiri, dia pernah berdoa, ya Allah, sudah tak ada yang mau terima. Dia Allah perintahkan suruh yang beriman ajak naik sebuah kapal. Dilihat oleh kaumnya, oh kapal di daerah kering, di padang pasir, buat apa? Dilihat sama kaumnya, diketawain sama kaumnya, oh Nabi Nuh sudah menjadi seperti ini. Kau dia membuat sebuah kapal besar, mengajak orang beriman, diminta ajak kita, ayo yang naik kapal akan selamat. Selamat dari apa? Badan pasir. Apanya aneh sekali. Kau bikin kapal di badan pasir buat apa? Mereka tidak tahu ada rencana Allah Subhanahu wa taala, sampai terjadi banjir yang amat dahsyat. Di antara akibat banjir besar itu kehancuran Al-Ka'bah sendiri. Pondasi Al-Ka'bah ada, dasar Ka'bah ada. Oleh karena itu salah kita sebutkan Nabi Ibrahim pertama yang membangun Al-Ka'bah, itu salah. Bukan Nabi Ibrahim membangun Al-Ka'bah, tapi pertama yang membangun Al-Ka'bah
ada riwayat disebutkan malaika, yang kedua Nabi Adam, dan seterusnya sampai zaman Nabi Nuh. Habis hancur sebab banjir besar, Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengulang lagi. Oleh kerana itu kalau kita perhatiin dalam Al-Quran bahasanya apa? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Artinya Nabi Ibrahim membangun kembali, mengulang kembali, menangkat, meninggikan. Berarti tidak ada bahasa membangun pertama, karena memang dasar Al-Kaabah memang ada, dan itulah terjadi lagi dibangun zaman Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita insyaAllah menceritakan. Tertanam Zamzam, sudah tidak ada bekas, tidak ada air, dan manusia pun berusaha mencari. Habis terjadi perang, berusaha mencari di mana Zamzamnya, karena sudah tersebar berita kemana-mana ada air, tapi sebab perang sudah kehilangan air. Akhirnya menjadi kembali lagi kota Makkah kering lagi, dan juga mulai sepi, tidak ada kehidupan kembali, sampai datang zaman Quraisy. Dan kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib, ada hubungan antara Abdul Muttalib sama Zamzam. Apa ceritanya? Ketika Zamzam diketemukan lagi, bertemu lagi dengan air Zamzam, bagaimana air Zamzam bisa kembali lagi, dan apa hubungan Abdul Muttalib, dan apa mimpi yang mimpi Abdul Muttalib diperintahkan dan ditunjukkan dalam mimpi itu kepada Abdul Muttalib di mana air Zamzam tersebut, supaya Abdul Muttalib sendiri membuka. Kenapa terpilih Abdul Muttalib, dan apa cerita Zamzam bisa kembali lagi? InsyaAllah itu yang akan menjadi cerita minggu yang akan datang. InsyaAllah hari Selasa, mudah-mudahan kita masih punya umur, mudah-mudahan sihat walafiat. InsyaAllah kita akan cerita bagaimana cerita kembali Zamzam di Makkah, bagaimana hubungan Abdul Muttalib, dan apa mimpi yang dimimpikan oleh beliau ketika dia di malam hari tidur di Makkah. Dia mimpi diarahkan dan diberikan petunjuk untuk ketemu air Zamzam, dan seterusnya nanti ada cerita kondisi keluarga Rasulullah, Abdul Muttalib, anak-anak Abdul Muttalib, di antaranya Abdullah ibnu Abdul Muttalib, bapaknya Rasulullah SAW, dan bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada Abdullah, bagaimana sinar cahaya yang ada di dalam Abdullah, dan banyak cerita-cerita termasuk ibunya Rasulullah SAW, Siti Aminah. Dan insyaAllah perlengkapan cerita insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Mohon doanya insyaAllah hari Selasa tetap kita sihat walafiat. Masih panjang cerita, masih seru cerita, dan insyaAllah banyak kita akan belajar. Mudah-mudahan dengan kita mendalami asal-usul perjuangan dan cerita keturunan Nabi Muhammad SAW, membuat kita lebih mencintai beliau, lebih mempelajari sejarah beliau, dan lebih mengikuti lagi sunnah-sunnah beliau, supaya insya-Allah nanti di hari kiamat kita bertemu dengan beliau kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita doa khusus untuk guru kita Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, yang memang ini menjadi salah satu cara Allah dan tanda-tanda akhir zaman. Allah mengangkat ilmu. Sahabat Rasul bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah mengangkat ilmu di akhir zaman? Kata Rasulullah SAW, Allah mengangkat ilmu dengan wafatnya ulama. Allah mengangkat ilmu dengan wafatnya ulama, sampai datang satu zaman sudah tidak ada ulama lagi, dan disitulah manusia akan menjadi manusia tersesat dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita di masa banyak fitnah, banyak musibah, banyak ujian, dekatilah dengan ulama, ambil hikmah dan pelajaran dari ulama, ikuti nasihat ulama, khususnya ulama yang ikhlas,
ulama yang memang tidak ada harapan yang diharapkan selain ridha Allah, ulama yang benar-benar berduli kepada masyarakat, berduli kepada umat Islam khususnya di Indonesia, apalagi di kota Jakarta yang kita menghadapi proses yang begitu luar biasa, politik, ekonomi, sosial, banyak ujian. Sambil mohon maaf, umat Islam salah diarahkan, umat Islam bingung mau tidak tahu ke mana lagi. Karena menurut saya, kalau umat Islam kehilangan kepercayaannya kepada ulama, tunggulah kehancuran umat Islam. Kalau sudah kehilangan kepercayaan ulama, tunggulah kehancuran umat Islam. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita selalu kepada ulama, mudah-mudahan insyaAllah kita saling menguatkan antara silaturahim. Bukan kita membuka aib. Semua termasuk saya mohon maaf, pasti ada salah, ada kekurangan. Mohon kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya senang kalau ada masukan dari jamaah. Saya suka mengikuti masukan dan selalu mencari yang terbaik, karena kita manusia tidak maksum, kita manusia tidak terlepas daripada salah. Dan bahagia seorang yang dinasihati dia terima, bukan sombong menolak. Dan kita mendoakan guru yang mulia Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob dan semua ulama-ulama kita, asatidah yang Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka duluan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Mudah-mudahan Allah naikkan darjat mereka. Allah muliakan mereka di akhirat. Menjadikan kuburan mereka raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Mudah-mudahan ulama yang tersisa yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan di Indonesia, mudah-mudahan dianugerahkan hidayah menjadi ulama bersatu, saling cinta, saling mengagungkan, saling memuliakan, supaya mereka dengan bersatuan ulama, insya-Allah umat Islam mampu menjadi umat bersatu. Mudah-mudahan tidak ada saling mencelah di antara ulama, tidak ada saling menyesatkan di antara ulama, tidak ada saling menyalahkan di antara ulama. Mudah-mudahan Allah selamatkan ucapan dan lidah mereka dari kata-kata yang buruk. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati mereka dari sifat sombong, dari sifat-sifat dengki dan hasud. Karena sebahaya-bahaya hasud adalah hasud antara ulama, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri kita Indonesia, selamatkan keluarga kita, keturunan kita menjadi keturunan yang islami, yang sejati, yang berkah, yang menghafal Al-Quran, umat Islam yang membawa anugerah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan alhamdulillah, terima kasih. Istri saya juga datang kali ini. Kalau nanti kenalan ibu-ibu ya, salaman, tapi jangan bawa pulang ya. Ya, mudah-mudahan beliau insyaAllah dengan doa kita mudah-mudahan kembali sehat wal afiat, mudah-mudahan diberikan panjang umur, menjadi manfaat ilmunya, dianugerahkan kemuliaan, disembuhkan penyakitnya, diampuni segala dosanya, diselamatkan, diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.